Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Masyarul muslimin jamaah salat zuhur Masjid Al-Hijrah, berkelas yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiratnya pada siang hari ini kita kembali dipertemukan dalam kesempatan yang mudah-mudahan berkah dan bermanfaat, yaitu majelis kajian fikih dari atau diambil dari hadis-hadis hukum dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai pada hadis yang ke-23 dari kitab Al-Jana'iz, yaitu hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyolati seorang perempuan yang sudah meninggal dan dikuburkan. Yang perempuan itu pekerjaannya atau kebiasaannya adalah membersihkan sampah masjid atau menyapu masjid. Dan kita sudah jelaskan beberapa faedah hukum maupun faedah-faedah lain selain yang terkait dengan masalah hukum dari hadis tersebut. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan langsung saja membacakan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-24. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'i, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu beliau melarang menyiarkan berita tentang kematian. Ini al-hadis rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan menurut Imam Tirmidzi hadis ini adalah hadis hasan. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, kalau kita baca hadis ini itu seakan-akan maknanya adalah adanya larangan menyiarkan berita kematian seseorang. Tetapi para ahli hadis, para ulama, para fuqaha kemudian menjelaskan yang dimaksud larangan menyiarkan berita kematian itu adalah penyiaran berita kematian atau an-na'yu yang menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah, di mana mereka menyiarkan berita kematian dengan naik ke atap-atap atau di pintu-pintu, ke pasar-pasar dengan teriakan-teriakan yang tidak layak. Nah, cara yang seperti ini, menyiarkan berita kematian secara berlebih-lebihan, itu dilarang dalam agama. Tetapi menyiarkan berita kematian secara wajar itu dibolehkan, seperti apa yang dikandung dalam hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-25 yang kami bacakan saat ini, ya ini. Hadis yang ke-25, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiyah, Rasulullah menyiarkan berita tentang kematian An-Najasyi. Kata An-Najasyi itu adalah gelar untuk pemimpin atau raja-raja yang menguasai wilayah Habasyah. Wilayah Habasyah ini kalau
dalam konteks kekinian itu kita menyebutnya masuk wilayah Ethiopia. Jadi seorang yang memimpin wilayah itu pada zaman itu disebut dengan Najasyi. Nah, An-Najasyi sendiri yang hidup di zaman Nabi yang dimaksudkan dalam hadis ini itu nama aslinya adalah Ashamah. Ashamah ini dalam bahasa setempat kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab itu sama maknanya dengan atiyah atau pemberian. Nah, ketika An-Najasyi ini meninggal, Raja Habasyah, Raja Ethiopia zaman itu meninggal, Rasulullah SAW mengabarkan tentang berita kematian beliau, An-Najasyi. Fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari di mana An-Najasyi itu mati. Jadi pada hari itu juga Rasulullah mengabarkan berita tentang kematian An-Najasyi kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dari mana Rasulullah tahu? Menurut beberapa riwayat, Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Karena An-Najasyi tinggalnya di Ethiopia yang terhalang oleh Laut Merah di Afrika, benua Afrika, sementara Rasulullah berada di Madinah yang ada di Jazirah Arab, itu terpisah oleh ribuan kilometer dan juga Laut Mati. Dan Rasulullah bisa tahu pada hari yang sama dari hari kematian An-Najasyi itu, dan kemudian Rasulullah mengabarkan kepada sahabatnya bahwa An-Najasyi telah meninggal. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya mengabarkan tentang berita kematian secara wajar itu dibolehkan dan bahkan Rasulullah melakukannya. Dan inilah pula yang seringkali dilakukan oleh umat Islam kebanyakan. Kalau ada orang meninggal diumumkan di masjid, disebarkan di SMS dalam kerangka agar orang-orang bisa mendoakannya. Orang-orang yang kenal bisa datang takziah, kerabat-kerabat yang bisa segera datang ke rumah ahli mayit untuk menyolatkannya, menguruskan jenazahnya dan seterusnya. Ini ya. Wa kharaja bihim ilal musalla, dan Rasulullah juga keluar bihim bersama para sahabat-sahabat beliau ilal musalla, ke sebuah tanah lapang yang disebut dengan al-musalla. Al-musalla itu adalah tanah lapang di Madinah yang biasa Rasulullah pakai untuk sholat hari raya, untuk sholat Id. Dan ketika An-Najasyi itu meninggal, Rasulullah juga keluar bersama para sahabat ke al-musalla itu. Apa yang beliau lakukan? Fasofa bihim, maka Rasulullah sholat bersama mereka para sahabat untuk mensolati An-Najasyi secara ghaib, atau melakukan sholat jenazah secara ghaib kepada An-Najasyi yang sudah meninggal. Wa kabbara alaihi arba'an, dan Rasulullah takbir 4 kali, maksudnya sholat jenazah yang caranya itu dilakukan dengan takbir selama atau takbir dengan 4 kali takbir. Al-hadits muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hadis ini yang pertama menjadi dalil bolehnya menyebarkan berita tentang kematian seseorang. Al-haditsu dalilun ala jawazi na'yil mayyiti. Hadis ini menjadi dalil dibolehkannya na'i. Na'i itu artinya al-ikhbaru bimautil mayyit wa waqti wa makani sholat alaih, dan waktu serta tempat di mana mayit itu akan disolatkan. Ini ya. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini juga menjadi dalil dibolehkannya atau disyariatkannya sholat ghaib terhadap jenazah. Ya. Dan cara sholat ghaib itu sama persis, kaifiyat tata caranya itu sama dengan sholat jenazah biasa, yaitu bertakbir 4 kali. Yang rinciannya nanti akan kita pelajari pada hadis-hadis berikutnya. Tetapi hadis ini secara khusus menjadi dalil dibolehkannya atau disyariatkannya melakukan sholat jenazah kepada orang yang meninggal yang keberadaan si mayit itu tidak berada di jangkauan daripada orang yang menyolatinya. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i yang banyak dianut oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia. Makanya kebanyakan umat Islam di Indonesia itu biasa melakukan sholat ghaib. Tetapi ada sebagian ulama yang lain, yaitu mazhabnya Abu Hanifah serta mazhabnya Imam Malik, serta satu riwayat dari pendapatnya Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya
sholat gaib itu tidak disyariatkan secara mutlak. Sedangkan sholat gaib yang dilakukan oleh Nabi atas Najasyi itu adalah khusus, ya, sebuah tindakan khusus, sebuah perilaku khusus yang Rasulullah lakukan terhadap An-Najasyi saja. Buktinya apa? Mereka berargumen bahwasanya Rasulullah tidak pernah mensolati sahabat-sahabat beliau yang meninggal di luar Madinah. Misalnya ada sahabat diutus berperang ke satu tempat, ada berita meninggal. Tidak ada riwayat yang menunjukkan Rasulullah mensolati secara gaib sahabat tersebut. Makanya Imam Abu Hanifah, ya, mazhabnya Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik mengatakan tidak ada sholat gaib itu. Yang Rasulullah lakukan itu adalah khusus terjadi untuk An-Najasyi. Ini, ya makanya kalau kita di sekitar kita ada orang-orang yang kalau pas sholat gaib nggak mau sholat gaib, itu mengikuti pendapat ini. Dan itu nggak apa-apa, ada imamnya dan punya argumentasi yang cukup kuat juga. Namun yang mau sholat gaib itu juga ada imamnya, yaitu Imam Syafi'i yang juga berpedoman pada hadis ini. Sekali lagi kita belajar hadis, belajar fikih dari hadis. Dari hadis yang sama bisa muncul kesimpulan yang berbeda. Dari situ kita bisa lebih memahami secara luas aspek-aspek fikih itu yang memang isinya adalah banyak perbedaan pendapat. Dan dari situ pula kita bisa diharapkan memperluas wawasan kita dan selanjutnya kita semakin memperluas dada kita untuk menerima perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi di kalangan umat Islam. Sekali lagi, Imam Syafi'i dengan hadis ini berpendapat bahwa sholat gaib itu ada syariatnya, ada sunnahnya, ada tuntunannya di zaman Rasulullah. Tapi bagi mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad itu mengatakan tidak ada sholat gaib. Sholat gaib yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap An-Najasyi itu adalah khusus atau spesial yang Rasulullah persembahkan khusus untuk Najasyi. Ini ada para ulama kemudian berbeda pendapat. Mengapa Rasulullah mensolatkan Najasyi ini? Ada satu pendapat yang mengatakan karena An-Najasyi ini meninggal di Ethiopia yang saat itu di situ Islam belum banyak orangnya, bahkan mungkin tidak ada yang mensolati An-Najasyi. Tapi argumentasi ini lemah. Mengapa? Karena An-Najasyi sebagai seorang raja, ya, yang beliau itu dulu memiliki jasa yang luar biasa. Ketika Rasulullah mengalami tekanan yang hebat di Mekah, para sahabat saat itu Rasulullah utus untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, dan diterima dengan baik oleh An-Najasyi. Padahal An-Najasyi saat itu belum masuk Islam. Kemudian dengan kebaikan hati itu lama-kelamaan hidayah datang kepada An-Najasyi dan beliau masuk Islam. Dan kalau seorang raja, seorang pemimpin masuk Islam, maka kecil kemungkinan pengikutnya tidak juga ikut masuk Islam. Jadi argumentasi bahwasanya Rasulullah SAW melakukan sholat gaib kepada An-Najasyi itu karena An-Najasyi diduga kuat atau tengarai tidak ada mensolati di sana, itu lemah pendapatnya. Maka dari itu ada pendapat ketiga yang mengatakan ya, bahwasanya jadi pendapat ketiga ini adalah tadi ya, bahwa sholat mayit itu disyariatkan hanya kepada orang yang diketahui tidak ada yang menyolatinya. Misalnya kita tahu ada saudara kita misalnya ada saudara kita, teman kita yang kita ketahui dia muslim, kita ketahui meninggal di Korea misalnya, satu tempat yang di situ tidak ada komunitas muslimnya. Kita yakin bahwasanya atau mendapat kabar si fulan ini yang meninggal di sana itu belum disolati atau tidak disolati. Nah, dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat yang ketiga itu disyariatkan bagi kita yang mengetahui hal itu untuk mensolatinya secara gaib. Ini pendapat yang ketiga dan ini adalah satu qaul atau satu pendapat dalam mazhabnya Imam Ahmad. Ya, ini pendapat yang ketiga. Tapi sekali lagi ada yang melemahkan argumentasi ini. Argumentasi yang mengatakan bahwasanya Rasulullah mensolati An-Najasyi dengan alasan karena An-Najasyi ini tidak ada yang menyolati di sana. Karena apa? Dia seorang pemimpin, tidak mungkin atau mustahil atau bahkan kemungkinan kecil lah paling enggak. Ada seorang pemimpin membuat sebuah keputusan, kemudian orang-orang di sekitarnya malah tidak mengikuti dia. Itu kecil kemungkinan. Nah, makanya ada pendapat yang keempat, bahwasanya Rasulullah SAW mensolati An-Najasyi secara gaib, secara dari jarak jauh itu karena An-Najasyi ini
diketahui memiliki satu kontribusi yang istimewa, memberikan satu manfaat yang luar biasa yang diberikan kepada umat Islam dulu ketika Rasulullah masih di Mekah, yang Rasulullah utus mereka, beberapa para sahabat termasuk Ja'far bin Abi Thalib, untuk hijrah ke Habasyah dan diterima serta dibantu dengan baik oleh An-Najasyi. Karena jasanya itulah kemudian Rasulullah secara khusus mensolati An-Najasyi. Ini pendapat yang keempat, dan ini pula yang menjadi pandangan beberapa ulama, bahwasanya kalau ada seseorang yang dianggap memberikan kontribusi besar kepada umat ini, bermanfaat kepada umat ini, kepada umat Islam ini, dan meninggal dunia meskipun dia sudah disolati di sana, maka juga disunahkan bagi siapapun yang ingin menyolatnya secara gaib untuk melakukannya. Misalnya ada seorang ulama besar di Qatar atau di Palestina atau di Mesir misalnya meninggal, kita tahu di sana dunia Islam dan sudah disolati di sana, maka kita pun dibolehkan menurut pendapat ini untuk juga menyolatinya. Ini ada 4 pendapat yang terkait masalah sholat gaib yang perlu kita ketahui, sehingga diharapkan kita bisa lebih bertoleransi kalau kita mendapati di kanan kiri kita ada yang berbeda dengan kita. Kalau kita meyakini dengan argumentasi tadi bahwasanya Rasulullah tidak pernah mensolati secara gaib orang lain selain An-Najasyi, maka kemudian berkesimpulan, oh tidak ada sholat gaib, ya sudah, nggak apa-apa. Itu argumentasinya kuat. Ada imam yang berpendapat seperti itu juga, tidak masalah. Ada yang berpendapat mutlak boleh sholat gaib seperti pendapat Imam Syafi'i yang juga dianut kebanyakan masyarakat Indonesia. Makanya kalau di beberapa tempat itu, misalnya di kantor, siapapun yang meninggal itu disolat gaibkan, padahal sudah disolati di kampungnya atau di tempat dia tinggal. Ya itu ada dasarnya. Kalau saya pribadi terus terang saja, saya lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir tadi. Jadi tidak mensolati gaib kecuali bagi orang-orang yang kita ketahui kesolehannya, kita ketahui kontribusi dan manfaatnya kepada umat Islam secara umum. Itu saya lebih cenderung ke situ. Jadi kalau saya diberikan pilihan, misalnya ada sebulan diberitakan sakit, diberitakan meninggal, ada ajakan sholat gaib. Sementara saya tidak kenal persis si bulan ini siapa, hanya dia bekerja satu kantor dengan saya atau satu kampung dengan saya misalnya. Itu saya cenderung untuk tidak melakukannya karena saya tidak tahu persis apakah yang bersangkutan itu tergolong orang yang benar-benar soleh, istimewa, bermanfaat, berkontribusi untuk umat atau yang lainnya. Tapi sekali lagi dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan secara mutlak. Ini kita perlu jelaskan agar kita bisa memahami kalau ada perbedaan pendapat di antara kalangan umat Islam. Dan ini seingat saya pernah ada ditanyakan oleh salah seorang jamaah pada pertemuan terakhir kita, ya, mengenai hukum sholat gaib. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya. Ya, silakan Pak. Tadi kekhususan menyalahkan Najasyi itu, karena dia sudah muslim ya. Karena pada waktu itu kan ketika kita hijrah dia kan belum muslim, Betul. Nasrani kan. Artinya kalau misalnya ada seorang yang berkontribusi besar kepada kita, tapi dia bukan muslim, itu nggak boleh menyalahkan. Oh tidak boleh. Ya, kalau non muslim tidak boleh disolati. Memintakan ampunan kepada orang yang kafir juga nggak boleh. Termasuk kepada orang tua kita. Nauzubillah, umpama ada di antara kita yang lahir dari orang tua yang non muslim, ya, kemudian sampai meninggal dia masih belum mau menerima Islam, haram hukumnya kita mendoakan ampunan buat dia. Berbuat baik, berlaku berbakti itu wajib, tetap dilakukan meskipun kafir, meskipun belum masuk Islam. Tapi giliran sudah meninggal dalam keadaan kafir, kita dilarang untuk mensolatinya, dilarang untuk memintakan ampunan kepada Allah, dilarang untuk beristighfar kepadanya. Ini sebagaimana larangan juga larangan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengistighfarkan atau memintakan ampunan untuk orang tuanya yang masih kafir. Jelas Pak ya? Ada yang lain? Sebelum kita lanjut? Tidak ada? Kita lanjut hadis berikutnya, hadis ke-26 ya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi kalau kita mengatakan radhiyallahu anhu sama radhiyallahu anhuma, itu bedanya adalah kalau radhiyallahu anhuma itu antara orang yang disebut dengan bapaknya itu adalah sama-sama sahabat. Jadi Ibnu Abbas itu anaknya Abbas.
Abbas adalah paman Rasulullah yang juga sahabat ya Muslim. Sedangkan Ibnu Abbas itu adalah juga sahabat Rasulullah. Jadi selalu dikatakan radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata atau bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu." Tidaklah ada seorang laki-laki muslim yang meninggal. Fayaqumu ala janazatihi. Kemudian ada orang yang sholat jenazah terhadap laki-laki muslim tadi yang meninggal tadi. Arba'una rajulan, yang jumlahnya mencapai 40 orang laki-laki. La yusyrikuna billahi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah memberikan syafaat kepada si mayit itu dengan 40 orang yang menyolatinya tadi. Ya, sekali lagi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seorang laki-laki muslim yang meninggal, kemudian ada 40 orang yang melakukan sholat jenazah terhadap orang ini. Yang 40 orang itu semuanya la yusyrikuna billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini para ulama menjelaskan yang dimaksud tidak menyekutukan Allah ini adalah maksudnya tidak menyekutukan dengan syirik akbar, syirik yang benar-benar, maupun menyekutukan Allah dengan syirik kecil atau asyirkul azhar atau riya. Jadi kalau ada orang 40 yang mereka yang bertauhid dengan baik dan berikhlas dengan benar, ya, tidak riya, tidak syirik, ya, maka sholat yang dilakukan oleh 40 orang atau lebih ini tidak lain atau tidak lain kecuali ya, mereka ini memberikan syafaat kepada orang yang disolati dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Al haditsu rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ya. Nah, hadis ini menjadi dalil ala istihbabi takfiril musallina alal janazah. Hadis ini menjadi dalil disukainya memperbanyak jumlah orang yang sholat terhadap jenazah. Jadi semakin banyak orang yang menyolati jenazah itu lebih baik. Ya, semakin banyak yang datang untuk menyolati satu jenazah, maka itu lebih besar manfaatnya bagi si mayit. Dan di sini Rasulullah menyebutkan jumlah minimal 40 itu sudah menjamin syafaat Allah kepada si mayit itu, selama yang 40 orang itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, baik syirik besar, asyirkul akbar, maupun syirik kecil atau riya ini ya. Ada juga riwayat yang lain ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ma min mayyitin shalla alaihi ummatun minal muslimina." Tidaklah ada seorang mayit yang disolati oleh sekelompok umat dari umat Islam, yablughu nami'atan, yang mereka jumlahnya mencapai 100 orang, kulluhum yashfa'una lahu, yang mana seluruh 100 orang atau lebih itu memberikan syafaat kepada si mayit, maksudnya mendoakannya, memintakan ampunan dan lain-lain itu, illa syufi'u fihi, kecuali mereka semua ini diberikan izin sampai syafaatnya itu kepada si mayit. Sekali lagi, hadis ini menjadi dalil disunnahkannya atau disukainya atau dianjurkannya memperbanyak jumlah orang yang bisa hadir menyolati si mayit. Semakin banyak orang yang bisa mensolati si mayit, maka manfaatnya lebih besar bagi si mayit ini ya. Kemudian yang berikutnya, al-haditsu dalilun ala itsbati syafa'ah lil mu'minin. Hadis ini juga menjadi dalil adanya syafaat bagi sesama mukmin. Jadi seorang mukmin itu bisa memberikan syafaat bagi mukmin yang lain. Yang dimaksud syafaat itu adalah memberikan perantara kemanfaatan bagi orang yang lain. Ini.
Tetapi wasyafa'atu la budda fiha min idznillah, tentu saja semua syafaat itu tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-26. Ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya, silakan. Kalau nggak ada kita lanjut hadis yang berikutnya, ya. Hadis yang ke-27. An Samurah bin Jundubin, dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, shallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin. Aku pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mensolati jenazah seorang perempuan, matat fi nifasiha, yang mana dia ini meninggal karena nifas, karena melahirkan. Faqama wasqaha, maka Rasulullah SAW berdiri di tengah daripada, menghadap ke tengah daripada jenazah si mayit perempuan ini. Al-haditsu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati wuqufil imami fi sholati ala janazatil mar'ati inda wasafiha. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya seorang imam itu kalau menyolati jenazah perempuan, maka hendaknya dia berdiri di menghadap bagian tengah daripada orang yang meninggalkan tadi. Kalau jenazahnya itu jenazah perempuan. Adapun kalau laki-laki, ini ada riwayat lain yang menjelaskan kalau laki-laki itu berdiri di arah kepalanya. Jadi dibedakan antara posisi imam dalam berdiri di sholat jenazahnya. Kalau jenazahnya itu adalah perempuan, maka berdirinya di depan atau menghadap kepada arah tengah, ya, perut perempuan itu. Tapi kalau itu laki-laki, maka berdirinya imam itu di arah kepalanya. Karena ada hadis Anas, ya, hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwasanya beliau sholat jenazah atas jenazah laki-laki dan beliau itu berdiri di arah kepala jenazah tersebut. Ini pendapatnya mazhab Imam Syafi'i yang menjadi pegangan kebanyakan mayoritas umat Islam di Indonesia, dan juga pendapatnya Imam Ahmad. Tetapi ada pendapat yang kedua, ya, pendapat Imam Malik dan juga pendapatnya Imam Bukhari sendiri. Itu beliau mengatakan la farqa bainar rajuli wal mar'ati fi mauqifil imam. Tidak ada beda antara laki-laki maupun perempuan, ya, dalam posisi imam menghadap ke jenazah, meskipun jenazah itu laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi fayaqiful imamu fi wasatil mayyiti mutlaqan. Jadi si imam ini hendaklah berdiri tepat di tengah si mayit, baik mayitnya laki-laki maupun perempuan. Jadi sekali lagi, ya, begitulah fikih, ya. Fikih itu selalu saja banyak perbedaan-perbedaan pendapat, ya, dan masing-masing imam punya argumentasi masing-masing. Makanya dikatakan, ya, man lam ya'rif ikhtilafal fuqaha lam yashum raihatal fiqhi. Barang siapa tidak tahu, ya, tidak paham tentang adanya ikhtilaf para fuqaha, dia belum mencium baunya fikih. Ya, begitulah fikih, ya. Kita belajar fikih seperti ini agar kita lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita ini. Tapi penulis syarah hadis ini mengatakan wal qaulul awal arjah. Tapi pendapat pertama yang mengatakan sunnahnya berdiri tepat di kepala jenazah laki-laki bagi imam dan di tengah bagi perempuan, itu adalah pendapat yang lebih rajih atau yang lebih kuat li thubuti tafriqi, karena memang ada riwayat yang kuat mengenai perbedaan cara sholat itu. Wa hadzal khilafu innama huwa fil afdal. Tetapi khilaf ini itu berbicara tentang terkait masalah keutamaan, mana yang lebih utama atau tidak. Adapun mengenai keabsahan masing-masing itu dua-duanya sah. Ya, mau sholat menghadap kakinya pun apapun sebenarnya sah, ya, tidak ada masalah. Bahkan kadang-kadang jenazah itu ditaruh di belakang itu juga bisa, ya, nggak masalah. Ya. Itu tidak harus. Ya, di Masjidil Haram kadang-kadang juga itu jenazah itu tidak di depan imam, jadi hanya dibawa di tempat pemandian, pengurusan jenazah, satu tempat ada khusus di situ. Kemudian imam sholat, ya di tempat imam itu jenazahnya tidak dibawa ke
depannya imam dan tidak masalah. Ini pendapat fikih tidak ada masalah. Jadi sekali lagi kalau ada satu keadaan misalnya satu jenazah di ruangan yang sempit, kemudian tidak memungkinkan bagi orang yang sholat untuk menyolati jenazah ini, tidak bisa dibawa kemana-mana, adanya di situ, nggak ada masalah. Ya, di sampingnya misalnya atau di belakangnya itu juga nggak masalah, itu sah-sah saja. Tapi lebih utama kalau bisa mengikuti sunnah Nabi ya tadi, meletakkan jenazah di depan. Kalau laki-laki posisi imam di arah kepala jenazah, kalau jenazahnya perempuan posisi imam tepat di tengah jenazah tersebut. Ini ya hadis yang ke-27. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan pandangan sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada kita lanjut. Hadis yang ke-28, kita cepat-cepat saja ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bnai Baydha fil masjid. Demi Allah, kata Aisyah, sungguh-sungguh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyolatkan dua anak laki-laki Ibu Baydha. Ada seorang ibu yang diberi gelar Al-Baydha. Nama aslinya adalah Ibu Da'ad. Punya anak dua namanya Sahal dan Suhail. Ya, kedua-duanya meninggal bersamaan. Kemudian Rasulullah SAW menyolati keduanya ini fil masjid, di dalam masjid. Al-haditsu rawahu Muslim. Nah, hadis ini itu menjadi dalil dibolehkannya menyolati masjid dan menyolati mayit di masjid. Aisyah radhiyallahu anha itu ketika meriwayatkan dari sini, beliau menggunakan 3 taukid, 3 kata alat penguat. Yang pertama dengan mengatakan wallahi, itu sumpah. Kemudian dengan huruf lam, itu dalam bahasa Arab, kalau kita belajar ilmu bahasa Arab itu, huruf lam itu berfungsi sebagai taukid penguat ucapan. Kemudian kata qad yang juga penguat juga. Jadi ada 3 penguat ya, yang disebutkan oleh Aisyah ketika meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan wallahi, yang pertama la qad ya, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai Baydha fil masjid, bahwa sesungguhnya Rasulullah telah menyolati 2 anak Ibu Al-Baydha, yaitu Sahal dan Suhail itu di masjid. Mengapa Aisyah menggunakan 3 taukid atau 3 kalimat penguat itu? Karena sebagian orang ada yang mengatakan nggak boleh sholat jenazah di masjid, dikira bid'ah atau apa segala macam. Karena itu Aisyah menggunakan penguat itu untuk meyakinkan bahwasanya Rasulullah pernah menyolati jenazah di masjid, yaitu jenazahnya 2 anaknya Al-Baydha, yaitu Sahal dan Suhail. Maka dari itu hadis ini menjadi dalil bolehnya sholat mayit, sholat jenazah di masjid. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mayoritas para ulama. Ya. Ini, tetapi memang ada yang berpendapat di luar itu, ya, yang mengatakan bahwasanya sholat jenazah itu aslinya adalah tidak di masjid, yaitu di tempat di mana dia diurus tadi, di mana dia meninggal. Misalnya kalau dia meninggal di rumah, ya di rumahlah disolati. Saya pernah itu ada di satu pesantren yang kiainya itu meninggal di Jawa Timur, dan meskipun rumah kiainya itu dekat dengan masjid, tapi kiainya itu tidak disolati di masjid. Ya di rumah itu orang berbondong-bondong, mungkin ratusan orang sholat di situ, ya disolatkan di rumah itu, tidak dibawa ke masjid. Jadi 2 pendapat ini sama-sama ada dasarnya. Jadi silakan saja boleh memilih. Jadi kalau ada orang misalnya saudaranya meninggal, kemudian keluarganya nggak mau dibawa ke masjid, saya mau nyolatinya di sini, di rumah saja, itu nggak masalah. Karena memang mayoritas yang terjadi di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, memang orang-orang itu meninggal disolatkannya tidak di masjid. Namun demikian, sekali lagi, riwayat Aisyah ini itu menyatakan Rasulullah pernah menyolatinya di masjid, dan ini menunjukkan kebolehan menjadikan masjid sebagai tempat sholat jenazah. Ini. Tetapi yang menjadi perhatian adalah tidak ada keutamaan khusus, tidak ada fadilah khusus
untuk menyolati jenazah di masjid. Ya, sekali lagi, tidak ada anjuran, tidak ada kesunahan, tidak ada keutamaan, tidak ada fadilah yang khusus yang menganjurkan seorang mayit untuk disolati di dalam masjid. Itu diserahkan kepada masing-masing kemaslahatan keluarga masing-masing. Kalau misalnya dianggap rumahnya sempit atau repot segala macam, bawa ke masjid ya silahkan. Bukan dengan tujuan untuk mendapatkan keutamaan khusus, bukan. Tapi kalau mau disolati di rumah, disolati di ruangan di mana dia diletakkan di situ, ya tidak apa-apa juga. Ini ya, sekali lagi hadis yang ke-28 ini ya menjelaskan bolehnya sholat jenazah di masjid, tetapi ya, perlu diketahui pula bahwa kebiasaan para sahabat itu mereka mensolati jenazah tidak di dalam masjid. Nah, kemudian para sahabat ada juga riwayat yang memperkuat hadis Aisyah ini. Ya, ini ada riwayat yang disebutkan oleh Ibnul Munzir dan lainnya bahwa Abu Bakar dan Umar ketika beliau berdua wafat, sulliya alaihi ma fil masjid. Beliau berdua masing-masing disolati di masjid. Jadi Abu Bakar ketika meninggal disolati di masjid, Umar meninggal disolati di masjid. Ini ya. Jadi tidak ada masalah ya, disolati di masjid mau di rumah tidak ada masalah. Jangan pernah menjadikan ini sebagai bahan perdebatan yang tidak perlu. Karena dua-duanya dibolehkan, dua-duanya ada tuntunannya, dua-duanya ada dalilnya yang masing-masing bisa dijadikan pegangan. Ini hadis yang ke-28. Ada yang ingin bertanya atau memberikan pandangannya terkait hadis ini? Kalau sudah jelas kita lanjut ya. Hadis yang ke-29 dan hadis ke-30 serta ke-31 ini sekali baca saja. Itu adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang jumlah berapa takbir dalam sholat jenazah. Hadis yang ke-29 an Abdurrahman ibni Abi Layla qala, dari Abdurrahman bin Abu Layla. Ini beliau ini seorang tabi'in ya. Beliau mengatakan kana Zaid ibnu Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an. Beliau mengatakan bahwasanya Zaid bin Arqam, salah satu sahabat Nabi, itu kalau sholat jenazah beliau bertakbir 4 kali takbir. Tapi kadang-kadang wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Kadang-kadang beliau bertakbir untuk takbir sholat jenazah itu 5 kali. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepada, kami kata Abdurrahman bin Abi Layla yang tabi'in ini, kepada sahabat Zaid bin Arqam. Faqala, maka sahabat Zaid bin Arqam menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melaksanakan dua-duanya. Jadi sholat takbir sholat jenazah menurut hadis ini bisa 4 kali takbir, bisa 5 kali. Al haditsu rawahu Muslim wal arba'atu, hadis ini riwayat Imam Muslim dan 4 ashabus sunan yang lain. Wa an Aliin, dan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu annahu kabbara ala Sahl bin Hunayfin sittan, bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika menyolati jenazahnya Sahl bin Hunayf, beliau bertakbir 6 kali. Wa qala innahu badriyun, bahwasanya Sahl bin Hunayf ini adalah orang yang dulu ketika masih hidup ikut berperan serta dalam perang Badar. Rawahu Sa'id bin Mansur, hadis ini riwayat Sa'id bin Mansur. Jadi Ali radhiyallahu anhu menyolati Sahl bin Hunayf itu 6 kali takbir. Dan disebutkan bahwasanya yang disolati itu adalah ahli Badar. Makanya ada ulama fikih yang berpendapat menambah takbir itu di sini disebabkan karena keutamaan orang yang disolati. Ini menarik ya, ada argumen seperti itu. Jadi karena yang disolati itu ahli Badar, orang yang dulu ikut perang Badar. Perang Badar adalah salah satu perang tersulit ya di zaman Rasulullah, karena situasinya Rasulullah masih baru saja nyampe Madinah ya. Kekuatan umat Islam belum terkonsolidasi, tapi harus berperang melawan ribuan
kaum musyrikin Mekah, tapi kemudian dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli Badar, ya, orang yang ikut hadir dalam perang Badar itu mendapat kekhususan, fadilah, keutamaan yang berbeda dari sahabat-sahabat yang lainnya. Ini. Kemudian hadis yang ke-31, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina arba'an. Bahwasanya Rasulullah SAW biasa menyolati jenazah orang-orang yang meninggal di antara kami itu dengan bertakbir 4 kali. Wa yaqra'u bi Fatihatil Kitabi fit takbiratil ula, dan beliau membaca Al-Fatihah di setelah takbir yang pertama. Hadis ini riwayat Asy-Syafi'i bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini para ulama dari hadis-hadis yang 3 yang berbeda ini, mereka berbeda pendapat mengenai masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya takbir sholat jenazah itu hanya 4 saja dan tidak boleh ditambah-tambah. Karena inilah pendapat yang masyhur dan itulah yang mereka yakini terakhir dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini ya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua yang menyatakan jawazuz ziyadati alal arba. Ada yang mengatakan boleh menambahkan lebih dari 4. Seperti tadi, mau menjadikannya menjadi 5 atau 6 kali takbir, itu ya boleh-boleh saja. Makanya kalau umpama ada imam yang lupa takbirnya lebih dari 4 kali, ya, itu tidak apa-apa juga. Nggak ada harus sujud sahwi atau nggak ada, karena memang boleh menambah takbir itu menurut pendapat yang kedua ini. Dan ketika tadi sahabat Ali atau siapa namanya tadi, Zaid bin Arqam itu bertakbir menyolati jenazah lebih dari 4 takbir, ada yang 5, Imam Ali 6, itu tidak ada riwayat penentangan atau penolakan dari sahabat yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya hal itu boleh dilakukan oleh kita. Ini ya. Ini terkait dengan jumlah berapa takbir dalam sholat jenazah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasanya setelah takbir yang pertama, ya, setelah takbiratul ihram, itu yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Kemudian nanti ada riwayat lain yang berikutnya, ya, yang menunjukkan bahwasanya pada takbir yang kedua itu dibacakan sholawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana sholawat kita saat tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya itu, ya, sholawat Ibrahimiyah. Itu setelah rakaat yang kedua. Kemudian setelah rakaat yang ketiga itu mendoakan untuk si mayit, ya, dengan doa apapun yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa berdoa dengan apa yang diajarkan Rasulullah, itu sangat bagus sekali. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Misalnya hanya dengan Allahumma ighfir lahu, Allahumma, diulang-ulang terus. Misalnya imamnya bacaannya doanya panjang, si makmum ini nggak hafal doa panjang, bisanya hanya Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, nggak apa-apa, terus diulang-ulang aja nggak apa-apa. Atau kalau kita berdoa dalam bahasa selain bahasa Arab, ya dalam hati saja nggak apa-apa juga, ya, tapi jangan diem kemudian melamun dan lain-lain. Ini disunahkan setelah takbir yang ketiga, itu adalah mendoakan si mayit. Ini. Kemudian setelah takbir yang keempat, ini para ulama ada yang mengatakan langsung salam, ya. Makanya kalau kita bermakmum kepada beberapa imam yang berbeda-beda itu, ya, di Mekah, di mana itu macam-macam. Ada yang setelah takbir yang keempat udah langsung salam, ada yang ada jeda dulu karena memang bisa diisi dengan doa lagi. Jadi ini juga sekali lagi merupakan sebuah keluasan, ya. Seseorang bisa memilih satu dari 2 pilihan itu. Setelah takbir yang keempat boleh membaca doa lagi untuk si mayit, boleh langsung menyelesaikannya dengan salam. Ini terkait dengan tata cara sholat sholat jenazah. Ini. Terus kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang terlambat? Bagaimana dengan orang yang terlambat datang? Kalau imam misalnya sudah takbir yang kedua,
kemudian kita baru masuk ke tempat sholat itu bagaimana caranya? Apakah kita mengikuti apa yang dibaca imam atau kita mengikuti standar kita? Ini ya. Ini di sini dijelaskan ya. Manfaatku ba'da takbirati, barang siapa yang ketinggalan ya, sebagian dari takbir sholat jenazah itu, dakhala ma'al imami fima adrakahu bihi, maka dia masuk ke dalam jamaah dengan mengikuti apa yang dilakukan imam saat itu. Jadi kalau dia tahu imam habis takbir yang kedua, ya langsung baca sholawat. Ini. Maaf. Jadi kalau yang ini ya, jadi kalau dia masuk ke satu jamaah, sementara imam sudah takbir yang berikutnya, misalnya sudah takbir kedua, maka si makmum ini tetap menggunakan standar dirinya. Jadi kalau dia takbir yang pertama, ya setelah itu baca Fatihah. Imam takbir yang kedua, sementara kita imam takbir yang ketiga, sementara kita yang masbuk itu takbir yang kedua, setelah takbir yang kedua kita baca sholawat dan seterusnya. Begitu imam salam kita tambahkan satu takbir lagi. Begitu ya. Jadi ini. Jadi wa ma yaqdihi ba'da salami imamihi huwa akhiru sholatihi. Jadi apa yang kita lanjutkan setelah imam salam itu adalah akhir daripada sholat kita. Ini berdasarkan kepada keumuman hadis fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Apa yang kalian dapati dari imam itu maka sholatlah dengan sholat itu, wa ma fatakum, dan apa yang ketinggalan kalian dari imam itu fatimu maka sempurnakanlah. Iya, ini. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau kita masuk ke dalam jemaah sholat jenazah, kita tahu imam sudah takbir tuh, Allahu Akbar, kita masih jalan, kita belum nyampe ke tempat sholat itu, imam sudah dibaca Fatihah, kemudian kita masuk di situ, masuk ke dalam shaf, tiba-tiba imam takbir yang kedua, Allahu Akbar. Maka dalam keadaan seperti ini, maka si makmum yang datang terlambat ini begitu takbiratul ihram, maka setelah itu dia membaca Al-Fatihah meskipun saat itu imam sedang membaca sholawat. Nanti imam takbir lagi baca doa, ya kita baca sholawat. Nanti imam takbir yang keempat, habis itu salam, ya kita setelah takbir ketiga baca doa sebentar, habis itu takbir lagi, habis itu salam. Jadi begitu caranya. Ya. Ini. Tapi ada juga ya pendapat tadi yang saya sebutkan di awal tadi, yang saya bilang keliru tadi. Pendapat ini adalah pendapat yang kedua yang mengatakan annahu yadkhulu ma'al imami fi ma huwa fi. Jadi dia mengikuti imam sebagaimana adanya. Jadi kalau imamnya sudah takbir yang kedua lagi baca sholawat, kita masuk, ya kita tidak perlu baca Fatihah. Kewajiban Fatihah itu menjadi gugur kita karena kita harus mengikuti imam. Sama seperti kita datang sholat, imam mau rukuk, ya kita nggak perlu baca Fatihah sampai imam bangun lagi misalnya, nggak perlu, kita langsung ikuti apa yang dilakukan oleh imam, karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, karena imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ini barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan siang ini. Sekiranya ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, silakan sebelum kita tutup. Jelas saya? Baik, karena juga sudah lebih dari yang satu, mohon maaf atas segala hal-hal yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.